Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustaz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin, amin ya rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustaz, para kiai, para ajengan, wabil khusus kepada Kiai Syarifuddin, pimpinan Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah, dan juga Kiai Afifuddin, pimpinan Majelis Minaus Syakur, dan juga Kiai Cece, pimpinan Pondok Pesantren Jabalul Huda, dan juga Kiai Dede, Ketua MUI Desa Wangkelan, dan juga Kiai Iib Tajus Syaraf, Ustadz Haji Onang, Ustadz Abdul Hamid, UU Desa Wangkelan, dan juga segenap perangkatnya, dan juga yang paling Al-Fakir sangat hormati, yaitu lembaga pendidikan atas nama panitia Bapak Zainuddin dan jajarannya, yang mudah-mudahan dengan adanya acara ini menjadikan umat makin kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Kang, ini ngalangin enggak kamera utama? Nah, coba. Kalau ada kamera, jangan ngalangin kamera utama, masuk di dia tuh. So, Kang kumaha ini. Nah, coba diarahin. Pak, kameranya juga harus komplain nih. Karena semua amanah dengan tanggung jawabnya masing-masing. Kia kumaha. Dos. Oke. Sekali-sekali abdi biasa sudah. Walaupun amburadul sudah. Tenang-tenang. Kumaha saina. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam kali ini kita masih bisa berkumpul
dalam acara rutinitas kita setiap Sabtu malam Ahad pertama setiap bulannya kita mengadakan majelis taklim keliling dari masjid ke masjid di Wangkelan Cingambul ini. Mudah-mudahan dengan harapan terbesar kita, mudah-mudahan acara ini, majelis keliling dari masjid ke masjid ini diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah untuk kita semuanya pada malam hari ini sampai kita meninggal dunia. Amal ini tidak akan putus sampai kita masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya tadi Pak Bu jalan turun dari mobil, disalami sama orang-orang, khususnya saya lihat anak-anak kecil. Saya senang Pak Bu kalau ada anak kecil hadir majelis taklim, ya apalagi gak ribut. Berarti orang tuanya sudah ngajarin sebelum berangkat dari rumahnya untuk tidak ribut. Kenapa Pak Bu? Kata Imam Ghazali, kalau anak-anak kecil ini suaranya sudah tidak didengar di masjid di majelis taklim, tunggu kehancuran mereka nanti di masa mudanya. Maka mulai saat ini Pak Bu kenalkan anak kita dengan ustadz, kiai, ulama, para habaib. Biar apa? Biar nanti hati mereka tidak ada kecuali para ustadz, kiai, ulama yang semuanya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Fakir ingat Pak Bu, tadi pagi itu Al-Fakir hadir acara akdun nikah salah satu ustadz yang ada di Tegal, di pondok pesantrennya Habib Thohir Al-Kaf Tegal almarhum. Itu Al-Fakir ketemu dengan menantunya. Dan Al-Fakir cerita, Habib 1 tahun sebelum Habib Thohir meninggal, itu Al-Fakir saya ketemu dengan beliau. Dan subhanallah Al-Fakir ketemu beliau ini dengan rencana atau tidak rencanakan. Karena Al-Fakir saya nggak tahu nama pondoknya apa, cuma di jalan saya cari tahu, cuma mengandalkan Google Map sampai ke tempatnya. Sehingga cerita Babu ketemu beliau bahkan berbicara, berbincang-bincang hampir 1 jam gitu. Tahu Bapak Ibu apa di antara obrolan Al-Fakir dengan beliau yang beliau sampaikan nasihat kepada Al-Fakir? Beliau bilang ini, Fal, kenapa umat di zaman sekarang ini di saat Nabinya Muhammad SAW dihina kok mereka tidak marah katanya? Karena waktu itu lagi ramainya yang kejadian Nabi dibuat karikatur dalam bentuk kartun waktu itu. Tidak begitu banyak umat Nabi yang marah gak terima. Tapi lihat di saat ustadz, kiai, ulama, habib dihina, dimaki, mereka semuanya marah. Bahkan ada bahasa siap pasang dada, siap membela ustadz, kiai, ulama, habib sampai titik darah penghabisan katanya. Beliau katakan, apakah Nabi Muhammad, apakah ustadz, kiai, ulama itu derajatnya lebih tinggi dari Nabi Muhammad sampai membela itu ustadz, kiai, ulama dengan habis-habisan? Tapi di saat Nabi Muhammad dimaki, dihina, kok mereka tidak begitu habis-habisan? Tahu kata beliau, apa sebabnya? Karena umat di zaman sekarang kurang begitu kenal dengan Nabinya Muhammad SAW. Lihat kata beliau, di pondok-pondok pesantren di Indonesia, cek kalau tidak percaya, di pondok-pondok pesantren itu ada tidak pondok yang membahas khusus tentang sosok pribadi hidupnya Nabi Muhammad SAW. Beliau sebutkan satu kitab. Ada kitab namanya Asy-Syifa fi Ta'rifi Hukmil Mustafa yang dikarang oleh Al-Imam Qodiyah, yang mana di dalam kitab tersebut dijelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW memperjuangkannya dan cintanya kepada umatnya. Itu jarang dibaca di pondok-pondok pesantren. Tapi di saat kitab Ta'lim Muta'allim itu hampir di setiap pondok itu dibaca dan diajarkan. Bukan tidak baik kita Ta'lim Muta'allim, kata baik, bagus. Tapi sayang beribu sayang, kitab Asy-Syifa dan yang lainnya itu jarang dibaca di pondok pesantren. Sehingga kecintaan umat ini dengan Nabi Muhammad tidak begitu besar ya teman-teman. Makanya saya tadi sekali lagi berjalan, saya senang sekali anak kecil cium tangan, salaman. Makanya saya termasuk Pak Bu orang yang nggak suka dicium tangannya. Kalau yang pernah salaman sama saya nggak pernah mau dicium tangannya. Kenapa? Karena kita masih belum pantas untuk diperlakukan seperti itu, kecuali guru-guru mulia kita. Tapi kalau sama anak kecil saya kasih, kenapa? Biar anak kecil itu bangga, seneng. Oh ciuman sama ustadz, oh ciuman sama habib. Jadi biar di hatinya itu ada kebanggaan gitu loh. Sehingga mereka tidak bangga sama artis, tidak cinta sama pemain bola, cintanya sama ustadz, ya ulama, habib. Nah itu yang pengen Al-Fakir tekankan. Dimanapun Mbak Bu, Al-Fakir saya kalau dicium tangannya saya nggak pernah mau. Kenapa? Belum pantas.
Nah tapi kalau sama anak kecil kita kasih, bukan karena pantas nggak pantas. Saya ingin menanamkan semenjak dini anak-anak kecil ini biar cinta sama Habib, biar cinta sama ulama, biar cinta sama ustadz, biar cinta sama kiai. Kalau sudah kecilnya mereka ini Abu cinta dengan ustadz, kiai, ulama, Habib, saya yakinkan itu anak besarnya akan menjadi pecintanya ustadz, kiai, ulama, atau menjadi ulamanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Membina karakter Pak Bu paling gampang itu di masa kecil. Kata ahli psikologi, anak usia 3-9 tahun itu kuat-kuatnya dia merekam apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Sehingga mau masih kecil Pak Bu ajarkan yang baik. Saya punya anak masih kecil Pak Bu. Anak saya yang pertama 6 tahun, yang kedua 5 tahun, yang ketiga 4 tahun, yang keempat mau 2 tahun. Tadinya saya nikah ini 7 tahun, harusnya punya anak 7. Cuma gara-gara Allah baru dikasih 4 gitu lah. Harusnya 7. Apa itu bahasa Sundanya? Setahun siji kawan, situngji. Tuji. Nah, tuji setahun siji. Cuma gara-gara Allah ternyata enggak. 7 tahun nikah baru dapat 4, harusnya 7 gitu. Kenapa? Al-Fakir ingat hadis Nabi, fa inni mubahin bikumul umama yaumul qiyamah. Aku itu kata Nabi akan bangga dengan kalian umat-umatku itu nanti di hari kiamat. Siapa umat yang dibanggakan Nabi kamu? Umat yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang kalau saya punya anak, saya bisa ngatur anak saya sendiri, anak saya. Tapi kalau anaknya orang lain, saya didik, saya ajarkan, tiba-tiba orang tuanya datang, Ustadz, Habib, terima kasih sudah didik anak saya. Sekarang anak saya mau diambil, dibawa ke rumah, lepas dari didikan saya. Akhirnya hilang semua. Kenapa saya bilang seperti ini Pak Bu? Saya pernah di Al-Baja Pusat. Saya tinggal di Al-Baja Pusat Buya Yahya itu hampir 6 tahun, 2013 sampai 2019, sampai akhirnya Fakir hijrah ke Kuningan Mido Haji. Itu pernah ada kejadian, ada satu wali santri, anaknya Pak Bu sudah selesai 30 juz, selesai 30 juz, bayangkan. Datang ini ayah sama Buya Yahya, bilang apa? Buya, terima kasih sudah didik anak saya berakhlak, bahkan hafal 30 juz. Sekarang saya izin mau saya bawa pulang. Enggak minta pertimbangan, enggak minta saran seperti itu. Dan Buya ini sistemnya ini orangnya itu gampang. Pulang ya sudah pulang. Apa yang terjadi Pak Bu? Setelah dibawa pulang, terakhir saya ketemu dengan anaknya 30 juz itu hampir hilang semuanya. Dari hafal 30 juz. Bahkan saya lihat orangnya akhlak karakternya sudah kurang baik sudah. Makanya Bapak Ibu kalau ingin anaknya selamat hidup di akhir zaman, maka masukkan ke pesantren baru. Itu tempat yang paling aman sudah. Kita sebagai orang tua menjaga anak kita di rumah itu paling cuma berapa jam, selebihnya di luar. Dia sekolah, dia main. Sehingga saya pribadi Pak punya anak baru 4 sekarang ini, saya sudah atur. Anak saya yang pertama nanti mondoknya di mana? Anak saya yang kedua mondoknya di mana? Anak saya yang ketiga mondoknya di mana? Anak saya yang keempat mondoknya di mana? Itu sudah saya atur semenjak kecil. Apalagi ingat Pak Bu ya, kita sebagai orang tua belum tentu nemenin anak kita sampai mereka menikah. Camkan ini Pak Bu. Kita sebagai orang tua belum tentu menemani anak kita ini sampai menikah, sampai besar. Ada sebagian orang tua bilang gini, Ustadz biarinlah anak saya kecilnya bandel, nanti kalau gede juga insya Allah jadi anak yang baik. Itu kalau Bapak Ibu nemenin sampai mereka besar. Kalau Bapak Ibu kita semua meninggal dunia sebelum mereka besar, mau bilang apa? Jangan sampai Pak Bu, hati-hati. Ini ada kejadian nyata. Ada kakak beradik 2 orang sedang bertakziah di kuburan bapak dan ibunya. Ini ada 1 orang habis ziarah, cuma ini kakak adik di depan, ini yang ziarah di belakang. Dia mau pulang, otomatis ke depan. Pas ke depan mendengar 2 kakak adik ini baca Yasin, cuma suaranya merdu. Tapi sayangnya adik kakak ini kok suaranya diem, mulutnya diem, tapi ada bacaan Yasin, bagus lagi. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bingung ini si orang ini. Ada nanya, Dek, iya, kenapa Pak? Lagi baca Yasin? Enggak. Lah, ini ada bacaan Yasin. Oh, ini saya nyetel HP katanya. Loh, kenapa nggak baca Yasin sendiri? Bapak ibu saya dulu semenjak kecil tidak pernah ngajari saya baca Al-Quran. Dan bapak ibu saya meninggal di saat saya masih kecil, sehingga tidak ada yang ngajari Al-Quran. Sampai saya besar, saya tidak bisa baca Al-Quran. Di saat saya mentakziah kuburan bapak ibu saya bingung, saya tidak bisa baca Al-Quran. Akhirnya saya buka HP, saya dengarkan bacaan Yasin di kuburan bapak ibu saya.
Saya ingatkan Mbak U, jangan bilang nanti Ustaz kalau gede juga bakal jadi baik, saya akan mendidiknya di masa besarnya. Kalau kecil biarkan. Hati-hati Mbak U, takutnya kita tidak nemeni anak kita sampai besar. Lebih parahnya lagi Mbak U, nanti di saat bapak ibu kita meninggal dunia, anak kita tidak akan berbakti. Gak pernah akhirnya kita meninggal dunia bacain Al-Fatihah, bacain Yasin, ngirimin doa-doa, ngirimin kebaikan ibadah untuk kita. Gak pernah. Kenapa? Karena semenjak kecil kita tidak didik anak kita dengan baik. Makanya Pak Bu, ayo mulai saat dididik anak kita dengan baik. Pendidikan pertama Pak Bu bagi anak adalah orang tua. Sehingga kalau bapak ibunya baik, saya yakin anaknya jadi baik. Bapak ibu buka cerita manaqib biografi wali manapun, ustadz ki ulama zaman dulu, asal soleh manapun, semuanya tidak lepas mereka jadi orang besar karena kedua orang tuanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Sultan Aulia, yang kita baca manaqibnya setiap tahunnya itu, beliau jadi orang besar karena apa? Karena di balik itu ada kedua orang tuanya. Habib Ali Habsyi, Pengarang Situdurat, karena kedua orang tuanya. Habib Abdullah Haddad, karena kedua orang tuanya. Semua tidak lepas dari orang tua. Maka yuk mulai saat ini kita sebagai ayah yang punya karakter tidak baik, yuk pelan-pelan dirubah. Malu sama anak. Ibu yang saat ini kita punya karakter tidak baik, yuk pelan-pelan dirubah. Kenapa? Mau tidak mau Pak Bu, Bapak Ibu ini contoh pertama bagi anak. Kalau bapak ibu kita ini sudah nggak baik, takutnya anak kita nyontoh tidak baik. Nanti di saat besar anak kita kurang ajar sama kita. Kenapa? Karena kita mencontohkan yang tidak baik. Ini saya minta maaf nih, contohnya agak ngeri sedikit. Saya pernah naik mobil sama teman saya yang bawa mobil. Ya bukan yang sekarang nih, tahu ya sekarang kepikiran nih. Ada orang lain, dia ini suka ngebul. Bu, tau ngebul? Tau ngebul lah Bu? Oh. Pak, tau ngebul Pak? Tahu ya, kalau bapak pengalaman lah ya. Saya tanya, Kang, suka ngebul? Iya Beb. Saya tanya, kalau Akang punya anak nanti, anaknya izin, Pak saya mau ngebul, boleh enggak? Oh enggak boleh Beb. Bapaknya ngebul, ya sudah biar saya aja yang ngebul, anak saya jangan sampai ngebul ya. Susah kayak gini. Orang tuanya jadi contoh utama, kok malah orang tuanya itu melarang untuk ngebul. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam acara ini Pak Bu, pertama ini acara penutupan sementara. Karena nanti Ramadan semua kegiatan Al-Fakir di Wangkelan Cingabul ini libur. Karena nggak mungkin nanti bulan Ramadan kita main mini soccer, itu nggak mungkin, aus takut batal nanti puasa. Kemudian acara ngopi, masa saya ngopi batal juga. Nah, maka ini tawakufan ya. Sementara nanti kita ketemu lagi bulan Syawal. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, dan kita akan terus bersilaturahmi setiap bulannya insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk bulan Ramadan. Di sini Al-Fakir akan sedikit berbagi tips bagaimana cara agar kita maksimal ibadah di bulan Ramadan. Ya. Pertama, Pak Bu, kalau kita pengen maksimal ibadah di bulan Ramadan, ya, ini ada 3 cara. 3 cara agar kita bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan. Praktekkan 3 cara ini Bapak Ibu. Saya yakin Ramadan tahun lalu Bapak Ibu kurang semangat, lakukan 3 ini, insya Allah makin semangat. 1, kalau pengen ibadahnya maksimal di bulan Ramadan, tidak malas-malasan atau hanya untuk kerja, tidak mau ibadah. Yang pertama caranya ingat tentang keutamaannya bulan Ramadan. Saya Pak Bu kalau ingat tentang bulan Ramadan, saya nggak ingin lewatkan kecuali ibadah. Paling tidak lidah ini berzikir kepada Allah. Ini mah. Kenapa Pak Bu? Nabi Muhammad SAW mensabdakan, setiap ibadah yang dilakukan umat di bulan Ramadan, perkara sunnahnya, ibadah sunnahnya, aku lipat gandakan menjadi pahala wajib. Bayangkan. Kita berzikir Pak Bu itu sunnah. Tapi dilakukan di bulan Ramadan, setiap zikir diganti oleh Allah pahalanya pahala wajib. Maka kadang-kadang saya pribadi, ya Allah emang nih
Termasuk kita mau tidur, kalau mau tidur tinggal nunggu gini eman, kita pakai zikir. Kenapa? Pahalanya wajib dan sunnah itu waktu. Jangan dibayangkan seperti hanya dari kelas SD naik kelas SMP. Enggak, wajib itu kalau kita ibaratkan itu langit, sunnah itu bumi, artinya bedanya sangat jauh. Sampai dikatakan kalau orang punya utang sholat fardu, sholat wajib, maka dia melaksanakan sholat sunnahnya nggak diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba, saking dahsyatnya kita harus melaksanakan yang wajib. Bahkan para ulama mengatakan kalau ada bapak ibu Ramadan kemarin nggak puasa ya, dan tidak diqadha sampai masuk Ramadan yang akan datang, kemudian nanti bulan Syawal baru diqadha, itu pahalanya tidak akan lebih besar daripada ibu yang berpuasa di saat bulan Ramadan. Ini perkara wajib. Maka bapak ibu ingat, ya Allah, Ramadan saya punya perkara sunnah dilipat gandakan menjadi wajib, maka akan lebih semangat. Kemudian Mbak Bu, perkara wajib yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya menjadi 70 kali lipat. Sholat subuh sekarang sudah ada ketetapan pahalanya, tapi nanti bapak ibu sholat subuh di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah seperti melaksanakan sholat subuh 70 kali. Bayangkan. Sehingga ini luar biasa. Termasuk para suami bekerja di bulan Ramadan mencari nafkah wajib itu dilipat gandakan 70 kali lipat. Bayangkan. Itu yang pertama. Ingat keutamaan bulan Ramadan, bahwasanya perkara sunnah dilipat gandakan menjadi wajib, perkara wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Saya yakin dengan satu ini aja udah cukup sebenarnya. Nggak bakal lewat kecuali dengan ibadah. Dulu Pak Bu, ada seorang ulama, seorang habib, seorang wali Allah besar di zamannya. Namanya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini Pak Bu, kalau mau masuk bulan Ramadan, dikumpulkan semua anak, cucu, mantu, dikumpulkan semuanya. Lalu beliau berkata, wahai anak-anakku, wahai cucuku, wahai mantuku, wahai keluargaku, siapa di antara kalian yang ingin menjual waktunya, saya beli, katanya. Jual waktu. Tidak ada, Pak. Kenapa beliau berbicara seperti itu? Karena beliau punya waktu satu hari 24 jam sudah full semuanya dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini masuk bulan Ramadan, dilipat gandakan oleh Allah sehingga beliau minta. Ibaratnya itu betul-betul sangat membutuhkan. Kenapa? Karena beliau tahu keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Bahkan as-salafun as-saleh Pak Bu, orang-orang soleh zaman dulu, kalau sudah masuk bulan Ramadan, itu diceritakan beliau 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan itu sudah bergembira. Ya Allah, bentar lagi masuk bulan Ramadan, padahal masih 6 bulan. Saking bombongnya, gembiranya, tahu apa itu bulan Ramadan, tahu yang namanya Ramadan itu apa. Orang-orang soleh tahu benar, sehingga 6 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan gembira banget. Tapi Mbak Bu, setelah berpisahnya bulan Ramadan, sedihnya sampai 6 bulan juga. Siapa mereka? Siapa beliau? Orang yang kenal siapa itu bulan Ramadan. Yang kedua, agar kita menjadi orang yang maksimal ibadah di bulan Ramadan, Mbak Bu, caranya adalah membuat target di saat masuk bulan Ramadan. Contoh, Bapak Ibu sebulan pengen hatam Quran berapa kali? Ustadz Habib, saya pengen hatam 1 kali aja lah. Baik, berarti kalau 1 kali dibagi 30, setiap hari harus baca Quran 1 juz. 1 juz kali 30, jumlahnya 30, hatam 1 Al-Quran. Mikir, Bib, saya kalau baca Quran 1 juz langsung clear kayaknya, matanya kayak berubah jadi 4 ini, ngantuk sudah. Ada Qurannya dipegang, kepalanya kan nyosor ke bawah ya. Buat target Pak Bu, anggap 1 juz itu 18 lembar, dibagi sholat 5 waktu, berarti 1 sholat membaca 4 lembar. Ente target dibuat. Termasuk mama, ibu pengen membaca zikir khusus bulan Ramadan, baca la ilaha illallah, pokoknya 1 bulan 1 juta contohnya.
Saya akan baca la ilaha illallah 1 bulan ini 1 juta dibagi 3 berarti ketemunya kurang lebih setiap hari sekitar berapa? Oh, kebanyakan kalau 1 juta. Kebanyakan ya 1 juta ya. Berapa? 100.000 berarti 1 harinya saya baca kurang lebih 3.300. Baik, berat kalau baca langsung dibagi sholat 5 waktu, maka semuanya jadi enteng. Termasuk mama, ibu tahu bersedekah di bulan Ramadan pahalanya besar. Bapak ibu pengen sedekah, targetkan. Beb, saya niat nanti pengen sedekah buat anak yatim piatu. Berapa ibu bapak pengennya? 500.000. Disiapkan dari sekarang. Nabung di waktu yang tentukan, kumpul 500.000, sedekahkan. Jadi intinya kalau pengen maksimal Pak Bu ibadah di bulan Ramadan, tidak lewat waktu kita sia-sia di bulan Ramadan, hendaknya buat target. Sok apapun yang ingin Bapak Ibu lakukan, buat target. Yang terakhir Pak Bu, kalau kita pengen maksimal ibadah di bulan Ramadan, caranya adalah dengan kita menghadirkan ini mungkin Ramadan saya yang terakhir. Ini mungkin Ramadan saya yang terakhir. Saya yakin Pak Bu kalau kita semuanya menghadirkan ini Ramadan saya yang terakhir, mau nggak mau ibadahnya bakal maksimal. Ini ada bapak-bapak, ibu-ibu nih nggak pernah jualan, Ramadan jualan es campur. Nggak pernah jualan, tiba-tiba bulan Ramadan jualan es dawet, jualan kacang hijau. Nggak salah, cuma jangan sampai gara-gara jualan untuk sholat berjamaah, untuk baca Quran, libur terawihnya, kenapa dagang katanya. Alasannya kuat lagi, saya kan dagang buat istri, saya kan dagang nanti buat bayar SPP anak. Tahu Pak, saya juga. Cuma ini Ramadan tidak setiap tahun, tidak setiap bulan, setahun cuma sekali. Dan belum tentu tahun depan Ramadan kita bisa ketemu Ramadan lagi. Para ulama berkata Ramadan setiap tahun akan datang kepada Anda, tapi Anda belum tentu tahun depan ketemu dengan bulan Ramadan. Jadi yang maksimal Pak Bu, saya nggak menyalahkan Bapak Ibu jual, silakan. Contoh ya, Bapak Ibu jualannya nanti kasar, campak, es campurnya yang menggeliurkan tuh, muncul kacang hijau, es dawet, apalagi tuh, apa itu kolak tuh, semua renteng 5 kita Bapak Ibu semuanya, entah naon hadir. Tapi sambil nunggu baca Al-Quran, sambil nunggu yang beli baca dikit. Itu tetap Pak Bu, silakan dagang, cuma jangan sampai dagang lupa sama Allah, jangan sampai dagang lupa sama Rasulullah, jangan sampai dagang lupa ibadah. Saya tanya Pak Bu, beberapa orang yang saya temui, kenapa kayak gini? Ustadz, nanti saya ibadahnya tahun depannya. Sekarang mau cari duit. Nanti Ramadan tahun depan saya ibadahnya maksimalnya nggak dagang. Dikira Ramadan akan datang, dia yakin, padahal tidak ada yang tahu kematian kecuali hanya Allah. Saya ingatkan Pak Bu, wahai para bapak ibu pedagang, tolong dengar. 11 bulan kita sudah dagang, 11 bulan kita sudah cari duit, 11 bulan kita sudah mencari uang. Tolong 1 bulan khususkan untuk ibadah kepada Allah. 11 bulan Pak Bu kita lupa dengan Allah, 11 bulan kita lupa dengan Rasulullah, 11 bulan kita jauh dari ibadah. Ayo 1 bulan kita maksimal foto, 11 bulan kita lupa kepada Allah. Yuk 1 bulan kita maksimalkan. Saya pernah melihat Pak Bu, ada 1 orang berdagang jualan mie ayam, laris rame luar biasa. Ramadan makin rame, subhanallah. Setelah Ramadan tutup itu mie ayam. Saya tanya kenapa tutup? Iya Ustadz, saya 11 bulan sudah mencari dunia, 1 bulan saya ingin fokus ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Bapak Ibu yang kerja yang dagang silakan, tapi tolong kalau tahun ini tidak kesempatan, pegang omongan saya. Tahun depan Bapak Ibu setiap bulan sisihkan. Setiap bulan contoh Bapak Ibu dapat hasil uang 2 juta, sisihkan Pak Bu 100.000. Nanti ketemu 11 bulan Bapak Ibu punya uang 1.100.000,
ini untuk jajan dari bulan Ramadan. Gak usah dagang, saya sudah sisihkan setiap bulannya uang ini untuk bulan Ramadan, sehingga maksimal ibadah di bulan Ramadan. Ada cerita nyata ibu-ibu. Ini ada ibu-ibu. Ibu-ibu ini di bulan Rajab belanja, Pak Bu. Rajab Syaban belanja. Semua bumbu dia belanja. Beli ini, semua dia belanja. Ditanya, Bu, kenapa sih belanja bumbu sebanyak ini? Jawabannya, Pak, iya, saya belanja bumbu dapur, masakan yang untuk saya masak, saya belanja sekarang biar nanti bulan Ramadan saya tidak sibuk belanja. Bulan Ramadan nanti saya sibuk ibadah. Orang cerdas, ingat akhirat. Dan orang Pak Bu yang menghadirkan ini Ramadan yang terakhir maksimal ibadahnya. Bapak Ibu gak usah nanya, Ustaz, bagaimana caranya dapat Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, kata Habib Ali Habsyi, akan diberikan kepada orang yang maksimal ibadahnya di bulan Ramadan, kata beliau. Yang maksimal. Ini ada orang tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 tidak pernah muncul di masjid, tidak pernah muncul di musa. Malam 21 ayat jelmana, malam 23 ayat, 25, 27, 29 ayat. Selebihnya entah ayat, tidak ada. Ditanya, kenapa kok hari-hari yang lain, malam-malam yang lain tidak ada, kok yang ganjil 10 kali ada? Karena Lailatul Qadar ada di 10 ganjil yang terakhir. Memang hadisnya ada, tapi ingat, orang yang dapat Lailatul Qadar, orang yang maksimal, kalau itu pun ada di 10 ganjil terakhir, orang yang maksimal akan maksimal ibadah di bulan tersebut. Tapi kalau kita dari awal tidak maksimal, jangan harap masuk 10 ganjil terakhir akan dibuat malas oleh Allah nanti. Ngantuk bawaannya, tiba-tiba malas, sakit,